bangsa dengan akhlak mulia juga iptek. Kalau kau senang hati bilanglah sip sip. Kalau kau senang hati bilanglah sip sip. Kalau kau senang hati mari bina rohani agar bumi pertiwi aman damai. Allahu Akbar walillah ilham. Bapak, Ibu, dan teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah, insya Allah kalau kita berusaha mendalami ilmu pengetahuan dan mau mengamalkan ajaran Al-Quran, kita akan aman, menjadi generasi yang dapat didambakan oleh bangsa, negara, dan agama untuk membantu masa depan umat yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Ada pepatah Arab yang mengatakan syubbanul yaum rijal waddi, yang maksudnya remaja sekarang akan menjadi pemimpin masa depan. Begitu pula yang kita harapkan dengan remaja kita, khususnya remaja yang ada di kota Nganjuk. Allahumma. Nah, semoga kita semua yang ada di sini selalu mendapat bimbingan serta hidayah dari Allah agar selalu berakhlakul karimah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli terasi. Cukup sekian tausiah saya ucapkan terima kasih. Wala'afu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 15 atas nama Muhammad Izan Aldiansyah. Dewan juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah judul pentingnya akhlak dalam perkembangan teknologi. Hadirin yang saya hormati, hari demi hari, waktu demi waktu, yang namanya iptek semakin berkembang dengan pesatnya. Jarak antara Jakarta dan Surabaya yang ribuan kilometer dapat kita tempuh hanya dengan 1,5 jam saja. Saudara kita yang tinggal di Amerika bisa kita ajak ngobrol dan persis di depan kita. Pertandingan sepak bola di Inggris antara Chelsea dan MU dapat kita tonton secara langsung di waktu yang sama. Penghitungan hasil pilpres, pilgub dan pilbub dengan singkat dan cepat dapat kita ketahui siapa yang terpilih. Singkat kata, sungguh luar biasa perkembangan teknologi di abad sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, permasalahannya sekarang di samping berdampak positif, ternyata teknologi juga membawa dampak negatif yang sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi generasi muda. Sebagai contoh, misalnya, betapa banyak pemuda-pemudi Indonesia yang sekarang ini sudah bergaya hidup ala barat. Rambut dicat, kuping beranting,
sebagai generasi yang gaul, generasi yang funky, generasi yang trendy. Sementara jati dirinya sebagai generasi Islami justru semakin terkikis. Dalam memilih tokoh idola pun, mereka justru memilih artis-artis barat yang kebanyakan bertentangan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Betul apa betul? Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man tasabba biqaumin fahuwa minhum." Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum itu. Hadirin yang saya hormati, padahal kita semua telah maklum bahwa generasi muda adalah generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Nah, kalau sudah begini, kebiasaan dan tingkah laku pemuda-pemudi Indonesia, lantas bagaimana nasib bangsa Indonesia di masa 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Haruskah kita menjadi bangsa yang tidak bermoral? Jangan. Haruskah kita menjadi bangsa yang tidak berakhlak? Jangan. Haruskah kita menjadi bangsa yang tidak berkepribadian? Jangan. Sekali jangan, tetap jangan. Kita harus mampu menjadi bangsa yang besar, bermoral dan berakhlakul karimah. Maukah? Siapkah? Hadirin yang saya hormati, lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita harus menyikapi hal ini agar kita dapat selamat dan terhindar dari dampak buruk dan merusak ini? Jawabnya ada 3. Yang pertama, kita harus mengimbangi iptek dengan imtak serta akhlakul karimah. Yang kedua, kita harus pandai memilih sesuatu sesuai dengan tingkat usia masing-masing. Dan yang ketiga, para orang tua hendaknya terus berdoa untuk keberhasilan dan kesuksesan anak-anaknya. Hadirin yang saya hormati, hanya inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga keberhasilan dan kesuksesan senantiasa menyertai kita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami panggil nomor peserta 16 atas nama Maduna Yulenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit sebagai tiang dan 7 lapis bumi sebagai gantungan. Yang kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada sang putra Padang Pasir, buah hati Siti Aminah dan Abdullah, sang kekasih Allah, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, yakni ajaran agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul
kewajiban menuntut ilmu. Dewan juri yang mulia dan hadirin yang saya cintai, sebelumnya saya ingin bertanya, boleh tidak? Siapakah di antara teman-teman yang menginginkan hidup bahagia di dunia? Siapakah yang menginginkan hidup bahagia di akhirat? Dan siapa pula yang menginginkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat? Alhamdulillah. Lalu bagaimanakah caranya agar kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat? Mari kita simak sabda Rasulullah SAW berikut ini. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka ia harus menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus menguasai ilmu. Dan barang siapa pula yang menginginkan keduanya, maka ia harus menguasai ilmu. Dewan juri yang mulia dan hadirin yang saya cintai, ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebab dengan ilmu, manusia bisa menjadi pandai dan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan dengan ilmu pula, manusia bisa menduduki derajat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dewan juri yang mulia dan hadirin yang saya cintai, di penghujung pidato saya ini, perkenankanlah saya melantunkan syair tentang syarat mendapatkan ilmu yang saya kutip dari kitab Al-Ala. Al-Ala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayani. Ilinga takasil ilmu angin nomor koro bakal tak cerita ake kupule kanti pertelo dukain wahirsin was tibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Rupane liman lupa sabar ana sangune tapi ulange guru langsing suwe mangsane. Maka jika ingin meraih sukses di dunia dan sukses di akhirat, carilah ilmu. Karena mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
Selanjutnya kami panggil nomor peserta 17 atas nama Muhammad Taufan Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Perjuangan Membentengi Diri dari Budaya Valentine. Hadirin yang saya hormati, beberapa tahun terakhir ini kita semua dapat merasakan bahwa setiap kalender Masehi telah menunjukkan tanggal 14 Februari, maka dipastikan istilah Valentine selalu disebut oleh banyak orang, khususnya oleh para remaja dan ABG, anak baru gede. Di kota-kota, di desa-desa, di daerah pesisir, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Dan hebatnya momentum Valentine ini selalu dinanti dan ditunggu kedatangannya. Maka tak mengherankan apabila 10 rencana, 10 acara, dan 10 agenda telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya. Dan rata-rata semuanya adalah larangan agama. Betul apa betul para hadirin? Ada yang ingin merayakan Valentine di hotel-hotel mewah, walaupun harus mengeluarkan biaya mahal. Ada yang ingin merayakan Valentine di pantai-pantai, walaupun harus mengeluarkan biaya. Ada yang ingin merayakan Valentine di diskotik dan sebagainya. Bahkan yang lebih ironis lagi, banyak para remaja dan ABG yang merayakan Valentine dengan mabuk-mabukan, teler-teleran, narkoba, bahkan sampai pergaulan bebas. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mereka seakan lupa akan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Hadirin, menurut ayat ini jelas bahwa khamr dilarang karena memabukkan. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya budaya Valentine bukanlah budaya agama Islam, bukan pula budaya bangsa Indonesia. Akan tetapi karena faktor kurangnya bekal agama dan kurangnya perhatian dari orang tua, menyebabkan Valentine menjadi membudaya dengan sangat cepatnya. Padahal saya yakinnya bahwa rata-rata remaja kita kurang paham dengan arti Valentine yang sebenarnya. Mereka hanya ikut-ikutan, mereka hanya ingin sebagai anak yang gaul, mereka hanya ingin sebagai anak yang keren, mereka hanya ingin sebagai anak yang funky, mereka hanya ikut-ikutan budaya barat dan tren modernisasi. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum itu.
Untuk itu, melalui tausiah kali ini, saya berpesan kepada teman-teman. Wahai teman-teman, ingatlah bahwa Valentin bukanlah budaya agama Islam. Wahai teman-teman, ingatlah bahwa Valentin bukanlah budaya bangsa Indonesia. Dan wahai teman-teman, kita tidak perlu merayakannya. Akhirnya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah durian enak rasanya, dipetik dari kebun raya. Cukup sekian pidato saya, semoga saya dapat juara. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 18 atas nama Muhammad Syahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah tema, wajiban menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, segala sesuatu bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu merupakan sesuatu yang paling berharga bagi kita. Dengan ilmu, kita bisa membaca cakrawala dunia. Dan orang yang berilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi farsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shudu famashudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan berdirilah kamu, apabila dikatakan berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka berlapang-lapanglah. Niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang di antara kamu. Dan Allah Maha Pengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya agar mencari ilmu, mulai dari ayunan sampai meninggal dunia, berdasarkan sabda beliau. Talabul ilmi fariidatun minal mahdi ilal lahdi. Maka dari itu, kita jangan sampai terlambat. Ingat, jangan sampai terlambat bahwa mencari ilmu mulai bayi sampai mati. Coba kita simak sejenak lagu syair ini. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Jangan sedih yatim piatu, tak punya ayah, tak punya ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana lagi hendak dituju. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu, pergunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ilmu dalam bahasa Jawa disebut ngelmu. Maksudnya, angel sengamu. Sulit untuk didapat tanpa ada ketekunan.
maka ilmu itu sulit untuk didapat. Apakah hadirin mau saya kasih konsep? Aku berhasil mencari ilmu. Gimana? Sanggup? Siap? Oke, inilah syairnya. Iling moda hasil ilmu angin dan perkara bakal tak cerita ke kumpulekan di perkero lupane limpat lubah sobar ono sangune lan piwulane guru lan sing suwi mangsane. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi ilmu itu tidak bisa didapat bim salabim langsung pintar. Tidak. Hadirin yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan bedanya. Buah markisah, buah durian. Jika saya punya salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 19 atas nama Nikmatul Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Perjuangan Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menjumpai perkara yang pada mulanya terkesan kecil, lemah, ringkih, dan tiada daya. Akan tetapi karena bermodalkan persatuan dan kesatuan, perkara tadi bisa menjadi besar, kuat, kokoh, dan dahsyat luar biasa. Apalah arti seekor semut? Dia kecil, dia kurus, dia lemah, dia ringkih, dan tidak bertenaga. Akan tetapi begitu dia bersatu, luar biasa. Bangkai belalang yang 100 kali lebih besar bisa diangkat bersama-sama. Betul apa betul para hadirin? Apalah arti sebatang lidi? Dia kecil, dia kurus, dia lemah, dia ringkih, dan tidak berdaya. Akan tetapi begitu lidi itu bersatu, luar biasa. Halaman luas yang kotor bisa menjadi bersih dan indah dipandang mata. Apalah arti sebuah batu bata? Dia kecil, dia kurus, dia lemah, dia ringkih, dan tidak berguna. Akan tetapi begitu ia bersatu dengan pasir, semen, gamping, dan besi, luar biasa. Bangunan berlantai 5 pun bisa berdiri dengan begitu perkasanya. Ringkas kata, sungguh luar biasa kekuatan persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan. Permasalahannya sekarang, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar,
rakyat Indonesia juga memeluk agama yang berbeda satu sama yang lainnya. Maka persatuan dan kesatuan adalah mutlak dibutuhkan guna meraih keberhasilan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Untuk itulah Ambon, ayo kita bersatu. Maluku, ayo kita bersatu. Madura, ayo kita bersatu. Batak, ayo kita bersatu. Bugis, ayo kita bersatu. Seluruh rakyat Indonesia, ayo kita bersatu. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bangsa Indonesia bisa bersatu dan akhirnya negara kita bisa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Buah duku, buah manggis, dicuci dulu baru dimakan. Jatah waktu sudah habis, pidato saya cukup sekian. Akhir kebenaran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 20 atas nama Amira Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin dan teman-temanku semua yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema akhlakul karimah. Sesuai dengan hadis di atas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Mengapa? Karena timbangan kebaikan yang paling berat di akhirat kelak adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dewan juri hadirin yang dirahmati Allah, ciri-ciri seseorang yang berakhlak mulia adalah orang ini selalu berlimpah kebahagiaan, sabar dan ikhlas dimanapun dia berada. Saya ambil contoh, bicaranya lemah lembut, kalimatnya menyenangkan hati, suka menolong teman, menghindari lisannya dari perkataan kasar dan kotor. Dan sebaliknya, jika akhlak mulia terlepas dari seseorang, suka makan minum sambil berjalan, buang sampah sembarangan, suka membentak teman dan menyakitkan, tidak menunduk ketika berjalan di depan guru, naudzubillah, tanpa sadar itu
sering kita lakukan dan dianggap hal biasa. Astagfirullah, bukan anak muslim banget kan? Ayo, siapa yang punya teman seperti itu? Amat beda banget deh dengan orang yang berakhlak mulia. Orang-orang di sekitarnya pun merasakan kebahagiaan. Hari ini semuanya bahagia kan? Alhamdulillah, iya. Kenapa? Karena orang yang berakhlak mulia sebelum berbicara ia selalu berpikir takut menyakiti hati orang lain. Semua orang pasti nyaman duduk dengannya. Dewan juri hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya dapat saya simpulkan bahwa akhlakul karimah adalah cermin pribadi anak muslim sejati. Tapi gede banget kan? Semoga Allah selalu memberikan petunjuk pada setiap langkah kita untuk selalu berbuat kebaikan dan yang pasti berakhlak mulia. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Menjolak jambu air berwarna merah, bawa bagi jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 21 atas nama Alifa Herina Bram Neswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang hadir pada acara ini, serta hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menghormati orang tua begitu banyak caranya, di antaranya dengan menaati apa yang mereka perintahkan, yang sejalan dengan ajaran agama kita. Apabila orang tua memerintahkan untuk membelikan sesuatu, maka hendaklah kita tidak menolaknya dan bergunakanlah bahasa yang baik. Adab terhadap orang tua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berdasarkan dari terjemahan ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mengucapkan kata "a" kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih keras daripada itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kesimpulan dari tausiah saya ialah menghormati dan melaksanakan
kedua orang tua. Oleh karena itulah, kita sebaiknya terus berusaha untuk selalu menjaga adab kita terhadap orang tua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah saya bermanfaat bagi kita semua. Ikan lohan, ikan gurami, banyak terdapat di dalam dosa. Segala kesalahan dari kami dan kebenaran dari Yang Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 22 atas nama Nawa Nabila Izaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan juri dan semua teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pendidikan Pilar Penting Kesuksesan Hidup Dunia dan Akhirat. Perbaikan kualitas bangsa harus ditempuh melalui pendidikan yang tertata rapi, pendidikan yang mampu mencerdaskan, pendidikan yang mampu meneguhkan jiwa yang baik dan bijak, dan mampu menguasai sains dan teknologi yang dilengkapi dengan karakter. Lewat pendidikan, kita diharapkan mampu memunculkan ide-ide atau gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup. Karena pendidikan adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan diharap mampu menghadapi segala rintangan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, kita khususnya remaja akan mengalami hambatan yang sangat banyak karena kurangnya bekal. Pendidikan adalah sumber teori untuk segala sesuatu yang dapat dikerjakan atau direalisasikan sesuai dengan yang kita harapkan. Sebagai contoh, jika kita menginginkan jasmani yang sehat dan rohani yang bersih, tentunya kita harus mengerti bagaimana cara untuk menjadikan jasmani kita sehat dan rohani kita bersih. Hadirin yang berbahagia, sukses itu berawal dari kualitas diri yang baik. Ia berawal dari wawasan yang memadai. Tidak mungkin kita bisa berada pada level kehidupan yang lebih tinggi tanpa adanya kualifikasi dan dedikasi. Lewat pendidikan, semuanya menjadi terbentuk. Pendidikan juga tidak hanya memberikan kita bekal untuk mewujudkan semua impian kita. Akan tetapi, pendidikan juga menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik, pribadi yang santun, pribadi yang mengerti etika, pribadi yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak, akan menjadikan kita semakin dewasa dan manusiawi untuk menggapai as-sa'adah wal khair fid dini wal akhirah. Seperti pada hadis yang berbunyi, Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil
wa man aradahu fa'alaihi bil ilmi. Tak pelak memang untuk mewujudkan pendidikan yang baik, maju, dan menjadi jalan untuk mencerdaskan bangsa melalui sistem pendidikan nasional dan menyeluruh. Terencana tidaklah mudah. Jalan yang ditempuh sangat panjang dan berliku. Karena persoalan pendidikan sangat terkait dengan faktor lain, termasuk masalah ekonomi, keamanan, dan masalah sosial lainnya. Namun, kita harus tetap tekun, rajin berusaha, serta berdisiplin yang tinggi. Peran pendidikan diharapkan sebagai sarana pemberdayaan, mampu menumbuhkan jiwa yang baik dan bijak, dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, dan disegani di kancah dunia. Hadirin yang berbahagia, mari kita kedepankan nilai penting pendidikan, kita bekali diri kita dengan pendidikan, dan mari kita jadikan awal untuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sukses itu hanya milik orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Dan mari jadikan diri kita sebagai orang yang pantas untuk mendapatkan kesuksesan itu. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 23 atas nama Ertiana Zubaidatul Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah tentang pendidikan. Ucapan tahmid dan tasyakur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang pendidikan nasional, bayangan kita langsung tertuju kepada guru pertama pendidikan, yaitu Bapak Dr. Ki Haji Dewantoro. Beliau merupakan pelopor pendidikan bagi putra-putri bangsa Indonesia. Kalau kita ingat akan tokoh pendidikan nasional Bapak Ki Haji Dewantoro, kita juga ingat akan dasar-dasar atau konsep-konsep bagi seorang pendidik terhadap murid-muridnya. Menurut beliau,